Halo, halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Di video ini gue bakalan berbagi 7 informasi perbedaan Norwegia Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, tolong bantu berkembang channel ini dengan mengklik tombol subscribe agar gue makin rajin dan bersemangat bikin videonya, kasih informasi-informasi buat kalian tentang Eropa, khususnya di Norwegia. Oke, kita langsung ke videonya. Poin pertama, air putih di Norwegia itu segar dan gratis, langsung dari keran. Benar-benar segar. Dan ini lebih topnya itu gratis. Beda kita kalau di Indonesia, kita harus beli botolan atau gelas atau bahkan galon. Lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah cuaca. Nah, kalau di Norwegia ada 4 cuaca: musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Nah, kalau musim semi itu antara Maret sampai Mei. Itu kalau yang nggak tahu, musim semi itu pergantian dari musim dingin ke musim panas. Biasanya gue senang tuh cuaca di musim itu. Kenapa? Karena di musim semi itu biasanya matahari udah mulai nongol tuh di bulan awal akhir-akhir Februari deh, matahari udah mulai nongol tapi salju masih ada. Nah, biasanya kebiasaan orang Norway atau kebiasaan gua sama istri gue itu kita ke gunung main ski atau main snowboard. Nah, itu seru banget karena masih temperatur udaranya itu udah nggak dingin lagi, sekitar 10 sampai 15 derajat gitu lah, jadi nggak terlalu dingin lagi. Seru kalau misalnya musim semi itu main snowboard. Nah, berikutnya adalah musim panas. Musim panas itu dari Juni sampai Agustus. Nah, itu juga seru tuh. Kenapa seru? Banyak orang yang keluar dan nggak usah berat-berat lagi pakai jaket kayak gini. Berikutnya adalah musim gugur, kayak yang sekarang nih. Musim gugur dari September sampai November. Kayak sekarang tuh musim gugur udah mulai 6 derajat. 4 derajat Celcius sekarang. 4 derajat Celcius. Kalian bisa lihat tuh. Biasanya musim gugur itu pohon-pohon ganti warna tuh daun-daunnya. Dari hijau ke kuning, merah, terus gugur deh. Tapi jadi kayak banyak sampah gitu. Sebenarnya nggak sampah, cuma daun-daun aja gugur gitu. Nah, habis itu dari Desember ke Februari itu musim dingin. Kalau di Desembernya seru, masih enak dilihatnya karena bagus gitu. Semua kota atau semua tempat itu bagus karena banyak lampu. Pas waktunya Natal kan. Jadi awal di Norway itu biasanya dari awal Desember orang-orang udah bikin lampu-lampu tuh di sekitar rumahnya, di jalan-jalan. Orang-orang kecamatan gitu, orang-orang yang kerja di kecamatan tuh udah mulai kerja tuh bikin lampu-lampu di jalan. Jadi terang. Itu dia perbedaannya musim di Norway dan di Indonesia. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya yaitu sekolah. Selama pengalaman gue di Indonesia, selama gue sekolah dari SD sampai SMA gitu, gue nggak pernah tuh ngerasain sekolah gratis, buku gratis, nggak pernah. Nah, beda sama di Norway. Di Norway gue berapa tahun gue sekolah, walaupun sekolah bahasa, awalnya sekolah bahasa, tapi sekarang sekolah formal. Nah, gue gratis, kuliah juga gratis, semua buku gratis. Kita tinggal datang ke perpustakaan, misalnya buku apa yang mau kita pinjam. Nah, kita contohnya ini nih buku. Ini kan belakangnya ada barcode-nya nih. Nah, kita nanti di scan aja barcode-nya nih. Di scan barcode-nya itu udah terdaftar tuh di nama kita. Jadi ada sistemnya, database-nya kita di situ, buku apa aja yang kita pinjam, terus peralatan apa aja yang kita pinjam. Contohnya kita bisa pinjam kalkulator, terus alat-alat sekolah lah, kayak penggaris, jangkar, apa segala macam ada.
Nah itu di scan barcode-nya, terus nanti kita dikasih setahun lagi, kita harus setelah lulus kita harus balikin. Kalau ada kerusakan, kalau ada hilang gitu, nah itu memang kita harus ganti. Tapi setidaknya kan gratis. Gue selama di Indonesia gue harus bayar uang pembangunan, uang SPP lah, nanti uang seragam kadang di beberapa sekolah, uang kadang dipaksa pakai sepatu yang sama lah di beberapa sekolah yang gue alamin ya. Nah ini yang kecil-kecil kayak gini beda banget yang gue rasain di Indonesia sama di Norway. Selain itu gue juga dapat pinjaman dari pemerintah selama gue sekolah ya. Gue dapat pinjaman dari pemerintah dengan perjanjian kayak gini nih di Indonesia, di Norway. Kalau gue lulus 60% dari uang yang gue pinjam gue harus bayar. Tapi kalau gue nggak lulus itu 100% gue harus bayar. Jadi lumayan ada bantuan dari pemerintah. Itu dia perbedaan yang gue alamin sekolah di Indonesia dan di Norwegia. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin keempat yaitu telepon dan internet. Di Norway kita itu nggak bayar telepon atau kita nggak ada pulsa, nggak pakai pulsa, nggak beli pulsa kita belinya itu langsung internet berapa gigabyte gitu. Terbukti di sini itu gue nggak bisa ngecek pulsa, artinya gue kan nggak punya pulsa, tapi gue nelpon ke semua operator seluler di sini gratis. Rata-rata di public spot itu ada wifi gratisnya, kayak di stasiun kereta api, di kereta apinya, terus yang setahu gue ya, terus di kelurahan, kayak gitu deh. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia sepengalaman gue ya, kita contohnya beli pulsa yang 100.000, terus kita paketannya itu gue kurang jelas pemakaiannya, atau gue yang memang nggak tahu. Kalau ada yang tahu tolong ditinggalkan jejak di kolom komentar ya. Yang sepengalaman gue, kalau gue pulang ke Indonesia, gue beli paketan, contohnya paketan internetnya aja, itu nggak pakai pulsa, nggak ada pulsanya, jadi gue nggak bisa nelpon. Terus paketannya itu dibagi-bagi lagi, ada paketan yang dari jam 12 sampai jam sekian, ada paketan sosial media, ada paketan ini, ada paketan itu. Nah di Indonesia juga kalau misalnya kita punya pulsa, nelpon ke sama operator beda harganya, nelpon ke beda operator beda lagi harganya. Ngomong-ngomong nelpon gratis, mudah-mudahan gue nggak tahu sih kayak gimana caranya Norway bikin telepon ke semua, karena di sini bukan cuma satu operator aja sih, banyak operator juga, tapi nelponnya gratis ke semua operator, ke nomor yang mana aja. Gue nggak tahu kayak gimana Norway caranya bisa bikin gratis kayak gitu. Mudah-mudahan Indonesia nyusul secepatnya, minimal nelpon gratis lah, atau murah nelpon ke semua operator gitu, atau jelas gitu pembagian paketan datanya. Misalnya beli paket data 3 GB, tapi semua bisa kita pakai dan semua di setiap waktu gitu, nggak cuma dari jam 6 sampai jam 6 sore, nggak cuma dari jam 9 sampai jam 9 malam gitu. Ditulisnya sih beli paketan, contohnya beli paketan 10 GB, tapi udah kita beli paketannya, ternyata kita cek dibagi-bagi. Nah itu kayaknya merasa gedak aja kalau gue, pengalaman gue. Tapi itu berapa tahun yang lalu, mungkin sekarang gue berubah, gue nggak tahu. Mudah-mudahan aja udah berubah. Gue juga kurang baca informasi yang kayak gitu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah poin berikutnya adalah salah satu poin yang gue suka dari Indonesia, yaitu kehidupan sosial atau social life di social life Norway dan Indonesia gitu. Di Norway gue hidup udah beberapa tahun di sini, susah banget nyari temen, mau di tempat kerjaan, mau di sekolah, mau di lingkungan tetangga gue gitu, di lingkungan rumah. Padahal kayak di sekolah gue hampir tiap hari sekolah, tiap hari ketemu, tapi diajak nongkrong susah. Gitu juga di kerjaan. Beda sama di Indonesia. Pengalaman gue di Indonesia, beberapa kali gue pindah tempat atau pindah tempat tinggal ya, itu udah gampang banget ya nyari teman, gampang banget. Di sini udah berapa kali gue coba, gue ajak orang mau ngopi gitu habis gawe, susah, pada nggak klik sama jadwal mereka gitu. Kalau di Indonesia begitu gue pindah ke suatu tempat atau suatu daerah, hari itu juga gue pasti ketemu yang bisa diajak ngopi.
bisa diajak cerita, nongkrong cerita-cerita biasa gitu. Nggak lama pasti bakalan ketemu juga orang yang bisa diajak nongkrong. Itu bedanya sosial hidup, social life di Norway sama di Indonesia. Sebenarnya orang Norway itu atau rata-rata orang Eropa ya, itu sebenarnya ramah-ramah juga. Nah ini beda ramah sama akrab, sama gampang akrab gitu. Di Norway lu atau di Eropa lu mau nanya, halo ini di mana, halo kalau mau ke tempat ini gimana caranya, mereka pasti jawab, mereka pasti ramah gitu, nyapa balik rata-rata. Tapi kalau ngakrabin tuh orang-orang Eropa itu susah akrab gitu. Nah kalau di Indonesia udah ramah, gampang akrab lagi. Nah itu kadang yang bikin gua, kalau gua nginget itu bikin gua makin kangen pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan orang-orang Indonesia itu tetap ramah dan gampang akrab. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya, peraturan di Norway yang gampang diakses. Beda sama peraturan yang ada di Indonesia. Sepengalaman gua, kayak contohnya, ini mau dekat-dekat ini gua rencana mau pulang ke Indonesia. Terus nyari peraturan yang gimana sih caranya, apa aja yang harus dilengkapi buat pulang di saat pandemi gitu. Nah itu nyari di website itu gue susah, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Jangankan dari website yang gak jelas, website dari pemerintah sendiri aja berubah-berubah. Kayak tiba-tiba dari nggak perlu PCR tiba-tiba jadi PCR, wajib PCR. Terus dari peraturan karantina gitu, ada yang karantina 5 hari jadi 8 hari. Terus contohnya peraturan bikin identitas gitu, kayak gimana tertulis di website kadang beda di lapangan. Ada beberapa case yang gua alamin pas gua baca di website atau tanya-tanya ke orang-orang, beda tuh kejadiannya saat gua ketemu ke kantornya atau ketemu di lapangan, beda banget. Nah kalau di Norway itu semuanya gampang diakses dari internet. Contohnya gue mau bikin bikin ID lah atau bikin bank gitu, buka bank, account bank gitu. Nah gue tinggal nggak perlu gue tuh datang ke banknya, nggak perlu tuh datang ke ID, datang ke kecamatan gitu, nggak perlu. Gue tinggal registrasi dari internet, terus isi data diri, dan semua website itu terpercaya tentunya. Nanti palingan contohnya kalau bikin ID gue tinggal register semua data diri gue, terus jawab beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Terakhirnya itu palingan pas bikin janji temu, karena untuk foto kita nggak bisa itu karena fotonya harus yang terbaru kan, foto langsung gitu, foto. Nah itu aja. Nah kalau habis difoto kita balik ke sana, dan itu prosesnya nggak lama. Kayak gue terakhir bikin ID itu palingan cuman 5 menit atau 10 menit gitu, lupa gue terakhir gue bikin ID. Nah habis foto tuh udah pulang ke rumah, beberapa hari kemudian dikirim tuh KTP kita atau ID kita ke pos alamat rumah kita. Ya sampai selesai gue punya ID, gampang. Gue harap birokrasi di Indonesia atau peraturan-peraturan di Indonesia makin jelas gitulah, dan gampang diakses oleh orang-orang awam seperti gue. Poin berikutnya yaitu jaminan sosial atau jaminan pada umumnya lah gitu. Ini jadi poin yang menarik buat gue. Selama pengalaman kerja gue di Indonesia, gue pernah dipecat dan gue juga pernah mengundurkan diri. Nah itu beda, tidak ada jaminan pada pekerja di Indonesia. Kalau misalnya dipecat, di PHK, ya udah lu tinggal ada beberapa pesangon atau gimana gitu, selesai. Nah di case yang gue alamin, gue pernah mengalami pengurangan pekerja di PHK, dan gue nggak dapat apa-apa walaupun gue dari awal udah punya kontrak kerja dan udah beberapa lama gitu kerja. Ada juga yang saat gue mengundurkan diri nggak dapat apa-apa juga walaupun udah beberapa lama kerja. Nah kalau di Norway pengalaman gue pernah kerja di Norway itu kalau nggak salah kurang dari atau lebih sedikit dari setahun kalau nggak salah. Terus tempat gue bekerja itu bangkrut. 3 bulan gue belum 3 bulan apa 2 bulan gitu, gue belum dibayar gaji gue karena melalui transfer semua gaji kan.
Nah itu belum dibayar gaji gue. Setelah itu dinyatakan tutup, itu waktu itu gue kerjain di bar. Setelah bar itu dinyatakan tutup, gue mendapat jaminan gaji gue yang 2 bulan itu dapat. Tapi memang butuh melalui proses ya. Setidaknya gue nggak kehilangan hak gue. Kedua, setelah gue dipecat itu bukan dipecat sih, setelah barnya itu bangkrut, beberapa saat atau beberapa lama itu gue dapat support dari sebuah organisasi atau badan pemerintah mungkin ya, di sini namanya NAF, NAF gitu. Dari NAF itu biasanya kita bisa nanya pekerjaan, support sosial. Nah gue dapat tunjangan tuh selama gue nganggur belum dapat kerjaan, ditambah pada saat itu kondisi baru-baru pandemi, baru-baru corona, jadi susah nyari kerja. Nah itu gue dapat support tuh setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali gue dapat support 3.700 3.600 gitu lah. Jadi lumayan juga kalau dirupiahin. Itu memang kalau misalnya hidup di Norway segitu nggak cukup, tapi setidaknya gue dapat ada pemasukan gitu. Terus kalau seandainya, setahu gue ya di peraturan kontrak gue kerja, kalau seandainya gue dipecat atau maksudnya dipecat itu maksudnya di pengurangan karyawan, nah itu gue dijamin sama perusahaannya dan dijamin sama badan pemerintah itu yang namanya NAF itu. Jadi gue di sini selama gue kerjanya benar, jujur lurus aja gitu, gue nggak bakalan takut gue pengangguran. Karena kalau udah dapat kita kontrak kerja, selama kita kerjanya benar, itu bisa kerja selama kita mau gitu lah. Selama kita mau, kecuali kita memang mau pindah. Di situ rata-rata kayak gitu, kita mau pindah ke kerjaan yang sesuai dengan keinginan kita gitu lah, atau sesuai dengan pendidikan kita, jadi pindah. Atau kita berhenti karena mau ngambil pendidikan gitu. Nah itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat tunjangan, nggak dapat jaminan gitu loh. Itu perbedaannya. Gue nggak tahu kenapa di Norway bisa kayak gitu. Jadi hidup di Norway itu yang gue rasa ya nyaman tinggal di Norway sebagai pekerja di sini. Sebagai pekerja di sini gue merasa nggak takut kehilangan kerjaan gue. Selama gue bener ya, selama gue ngejalanin lurus-lurus aja, nggak ada neko-neko. Itu dia poin terakhir. Nah itu dia 7 poin perbedaan antara Norwegia dan Indonesia. Masih banyak sih sebenarnya poin-poin yang lainnya, tapi kalau ada yang spesifik yang mau kalian bahas, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa gue bahas, gue bakalan cari informasinya buat kalian dan gue sharing videonya buat kalian. Thank you udah ngikutin video gue. Jangan lupa mensupport gue dengan mengklik tombol subscribe-nya agar channel gue bisa berkembang dan gue makin semangat berbagi informasi buat kalian. Jangan lupa follow gue di Instagram dan TikTok dengan nama Ronald_R_Situmorang. Akunnya sama. Dan cek juga video-video gue yang lain, gue bakalan tulis di deskripsi di bawah. Thank you udah ngikutin gue. Terima kasih banget udah support channel gue ini. Mudah-mudahan sehat semua, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue mau nikmatin udaranya dulu.